Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Elita Dian. Salam kenal ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku tuh mau sharing gimana biasanya aku ngejahit resleting Jepang ya. Karena resleting Jepang itu menurut aku salah satu resleting yang susah buat pemula. Karena aku dulu waktu pertama kali ngejahit itu buat aku jahit resleting Jepang tuh susah banget dibandingkan resleting yang lain gitu ya teman-teman. Nah, looknya tuh nanti seperti ini kira-kira. Nah, sebelum kita menjahit biasanya tuh aku bikin polanya dulu teman-teman. Tapi karena kali ini tuh videonya fokus ke cuman ngejahit resleting Jepangnya aja. Jadi aku kali ini langsung aja bikin pola kayak pola dasar biasa. Tapi ini cuman kayak pola dasar tapi bukan ukuran yang mungkin bukan seukuran aku ya. Jadi benar-benar pola dasar yang ya seukuran siapa aja deh boleh. Aku ini agak ngasal aja pokoknya. Ini gambaran apa ya? Gambaran kecil atau dalam skala kecil ya boleh dibilang untuk membuat pola seperti itu. Karena kalau ngejahit resleting Jepang kalau nggak dipraktekin seperti sesungguhnya tuh kayaknya agak kurang menjiwai gitu nggak sih? Jadi kali ini aku bikin polanya dulu. Ini kayak step by step yang biasa aku lakukan ya teman-teman. Tapi biasanya kalau aku bikin pola nggak langsung gambar di kainnya gini. Jadi biasanya aku pakai kertas dulu. Terus baru digunting di kainnya. Jadi gambarnya tuh di kertas, nggak langsung di kain seperti ini. Tapi ini kayak ya gambaran kasarnya aja ya. Kira-kira seperti itu pola dasar baju ya. Ini sih lebih ke kayak pola dasar baju yang bagian depan ya teman-teman. Nah, emang aku juga biasanya kalau bikin pola pakai penggaris teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula, pengen tahu apa aja sih macam-macam penggaris pola itu, teman-teman bisa cek video aku yang udah berapa bulan yang lalu, mungkin hampir setahun kali ya. Teman-teman bisa cek aja di playlist Swing Vibes atau enggak di beranda aku juga sudah ada di home. Kalian bisa cek aja di situ. Nah, setelah aku gambar, biasanya tuh langsung aku potong nih teman-teman. Tapi untuk memotong kain, ini sebenarnya nggak boleh digeser-geser seperti aku tadi nih ya. Tapi karena ini cuman buat praktek aja kita kali ini, jadi nggak apa-apa ya. Karena aku mager nih teman-teman. Soalnya kan kameranya kan ini ya, apa sih gambarnya tuh kan jadinya kayak sempit kayak gitu kan. Jadi aku mager aja sih intinya. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau motong yang geser-geser kayak gini, mungkin boleh asal kita udah yakin kita bisa memastikan kalau kainnya nggak akan geser kayak gitu. Soalnya dulu guru aku kalau ngajarin aku tuh biasanya emang nggak boleh digeser-geser kalau motong kain, biar nanti kainnya tuh nggak geser sama polanya kayak gitu loh teman-teman. Gitu. Nah, seperti ini kita potong. Tuh, jadikan ini pola dasar. Ini mungkin kayak baju anak-anak ya. Kalau di ukuran aku mungkin kurang cukup. Karena saya big size. Nah, ini jadinya seperti itu. Tapi karena aku ini kan mau jahit resleting Jepang, jadi di bagian depannya aku potong nih teman-teman. Aku potong jadi 2. Seperti itu. Nah, seperti ini. Sebentar, aku luruskan dulu ya. Nah, seperti ini terus aku potong. Tapi biasanya sih kalau bikin pola yang potongan di bagian depan, biasanya buat resleting atau zipper, itu biasanya aku tuh langsung nggak lipatan gini teman-teman, jadi langsung sudah aku potong. Tapi karena ini kita
ya praktek kecil-kecilan gitulah ya. Itu kita potong aja langsung buat belajar kan kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau belajar ngejahit resleting Jepang. Jadi kita belajar bareng gitu ya. Aku juga masih belum jago-jago banget kok teman-teman. Yang penting kita yakin bisa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, bisa gitu. Kita emang harus semangat nih teman-teman. Nah biasanya aku habis potong pola tadi, aku obras nih teman-teman. Jadi kalau ngejahit pola badan yang di bagian resleting Jepang, aku biasanya di pinggirannya tuh aku obras dulu seperti itu. Nah ini sambil pilih-pilih benang, tapi aku nggak tahu ya kenapa. Kalau setiap ngelihat apa sih tatanan benang tuh seneng banget karena warna-warni gitu, kayak jadi mood booster banget gitu menurut aku. Nah ini biasanya rutinitas yang biasa aku lakukan kalau ganti benang di mesin obras ya. Nah ini aku akan jahit bagian depannya itu teman-teman, bagian pinggirnya ya. Jadi nanti nggak kesulitan, jadi bukan dijahit resletingnya dulu baru diobras, tapi diobras dulu baru dijahit resletingnya. Soalnya kalau kita resletingnya dulu nanti kesusahan gitu. Jadi kalau ada yang gampang kenapa harus susah kayak gitu kan? Hidup udah susah, jahit jangan dibikin susah ya kawan. Iya kawan. Begitulah kira-kira ya. Nah ini kita obras gitu aja sih. Tuh seperti itu. Obras sih easy. Tapi tadi nggak tahu kenapa agak ribet nih mesin. Tiba-tiba benangnya putus gitu loh. Tapi off cam, nggak aku nyalakan karena terlalu lama benerin mesin ini kalau lagi ada yang putus benangnya. Nah sekarang kita pindah ke mesin jahit ya. Kita ganti dulu benangnya sesuai warna yang kain aku pakai. Nah ini sekarang aku ganti spoolnya juga biar warnanya juga sama, biar selaras dan seirama asik. Seperti itu kira-kira. Nah ini, nah teman-teman mesin jahit yang aku pakai ini tuh mesin jahit skalanya lebih kayak industri ya. Tapi teman-teman kalau pakai mesin jahit biasa juga bisa kok. Caranya sama sebenarnya, cuman hanya beda di mesinnya aja sih. Tapi secara garis besarnya sama, mirip banget. Cuman kalau proses ganti-ganti benangnya tuh disesuaikan sama mesin jahit teman-teman pakai aja ya. Karena kadang tiap mesin beda-beda. Nah, kuncinya ada di sini nih teman-teman. Ini kita pakai sepatu khusus. Sepatu untuk resleting Jepang. Bentuknya seperti ini. Teman-teman kalau mau beli, teman-teman bisa cari aja di e-commerce atau di toko-toko alat jahit. Kalian bisa cari sepatu resleting Jepang kayak gitu aja sih. Untuk sepatu resleting Jepang ini sebenarnya ada dua cara. Ada yang pakai sepatu ini, ada yang pakai sepatu yang kayak sepatu pincang gitu loh teman-teman, yang satu kaki. Nah ada yang pakai itu, tapi karena aku kebiasaannya pakai ini, lebih praktis aja sih menurut aku. Nah sekarang aku mau garis kampuhnya dulu. Soalnya tadi belum aku tandain kan, jadi aku mau tandain dulu kampuhnya 3 cm. Kalau kampuhnya ini terserah ya, boleh 4, boleh 2, itu selera banget. Cuman kalau aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku tuh lebih suka kalau kampuhnya 3 cm. Itu lebih pas aja sih menurut aku, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar banget juga. Tapi biasanya dulu juga guru aku tuh sering bilang pernah bilang aku tuh 4 cm kalau nggak salah kampuhnya. Guru jahit aku teman-teman. Jadi aku ngejahit ini tuh dulu les. Jadi nggak langsung otodidak tiba-tiba aku bisa, itu enggak. Aku dulu tuh les dulu teman-teman. Habis itu bisa deh. Tapi ya agak lama sih aku dulu tuh bisa jahitnya teman-teman. Nggak secepat yang kalian bayangkan mungkin. Tapi ada juga loh orang yang bisa jahit tuh cepet, itu bisa. Itu tergantung orangnya masing-masing sih ya. Karena menurut aku tuh jahit ya, itu tuh beda banget sama ya nggak sih?
Kalau masak kayak otodidak tuh bisa banget. Tapi kalau jahit nggak tahu kenapa buat aku nggak bisa. Kayak aku pengen belajar sendiri gitu ya tanpa guru. Itu susah banget teman-teman. Itu benar-benar effort banget sih. Jadi semoga video aku ini sedikit membantu teman-teman yang mungkin sekarang lagi belajar menjahit ya. Jadi menjahit resleting Jepang ini salah satu hal dasar ya dalam menjahit, menurut aku basic banget. Kalau kalian udah bisa ini, mungkin nextnya mau ada improve yang lain pun juga bisa, insya Allah. Nah, sudah aku tandain. Sekarang ini aku datangkan si zipper Jepangnya ini ya. Resleting Jepang. Kalian kebiasaan ngomongnya resleting atau zipper? Sama aja sih ya sebenarnya. Cuman beda istilah aja, bahasanya aja. Nah, tapi ini aku mohon maaf ya, resletingnya agak sedikit ternodai. Ada noda-noda kuning gitu loh, nggak tahu kenapa deh. Daripada nggak kepake gitu kan, ya sudah kita buat belajar menjahit aja ya, buat praktek. Nah ini biasanya tuh aku hadapkan dulu ke bagian depannya nih teman-teman, terus aku balik. Nah habis itu kita pertemukan deh bagian depan dan bagian depannya. Jadi bagian baik ketemu bagian baik, tapi yang kanan di kanan, kiri di kiri gitu ya. Atau enggak kalau bule-bule bilang itu right side sama right side. Right side. Mencoba ngomongan bule sekali aja langsung belepotan nih. Gaya makan masih tahu tempe aja mau ngomong right side. Jadi istilahnya tuh agak berbeda ya teman-teman. Kalau di sini tuh ngomong bagian depan bagian depan kain itu bilangnya sisi baik. Tapi kalau di luar bule-bule itu ngomongnya right side. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman beberapa kali ada yang pernah lihat video-video menjahitnya orang luar. Seperti itu kalian mungkin nggak asing sama istilah itu. Aku juga tahu itu juga dari video di YouTube juga sih sebenarnya. Ada istilah itu. Kalau soalnya dulu waktu aku les tuh bilangnya ya sisi baik dan sisi buruk. Kalau sisi buruk itu bagian belakang kain gitu. Jadi intinya ngejahit itu biasanya, tapi nggak mesti sih, nggak selalu sisi baik ketemu sisi baik, nggak juga sisi buruk ketemu sisi buruk, bisa jadi sebaliknya, bisa sisi baik sama sisi buruk dan seterusnya, begitulah pokoknya intinya ya. Tergantung jahitan yang mau kita pilih seperti itu, sesuai desain kita. Nah ini pertama aku mulai dari kalau kanan di lubang yang kanan gitu ya. Seperti aku ini nih teman-teman. Nah, pokoknya itu gimana dipasin yang sesuai dengan itu tuh jarumnya ya. Jangan sampai natap. Gimana tuh natap? Tabrakan kayak gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang sisi sebelah kiri ini ya, sebelah kiri kita jahit. Nah itunya juga di sebelah kiri, di bagian sepatunya ya, seperti inilah pokoknya teman-teman tuh. Jadi sebelum ngejahit aku tetap harus dijarumin dulu ya teman-teman, karena ini yang bisa ngontrol biar jahitannya tuh rapi kayak gitu. Nah jangan lupa waktu ngejahit sambil kayak dibuka gitu ya resletingnya, biar nanti itu hasilnya jahitannya tuh kayak mepet gitu loh teman-teman. Jadi waktu ditutup nanti tuh hasilnya rapi seperti itu. Sekarang kita coba kita tutup, apakah jahitan kita berhasil atau enggak. Insya Allah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil deh. Bentar, aku matikan dulu. Ini aku coba ya, kita tutup. Alhamdulillah berhasil. Berarti sampai sini dulu ya teman-teman video aku. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.